Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti bujuk rayu setan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Hadirin, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang berislam itu secara kafah. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bahwa ketika kita masuk ke Islam itu harus dengan kafah. Dalam segi nahwu, kafah itu adalah hal, dan sahibul halnya adalah fisilmi. Artinya ketika kita memaknai ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika kita masuk ke agama Islam fisilmi, masuk ke Islam, maka harus dilaksanakan dengan kafah, total. Apa itu kafah? Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kafah itu adalah totalitas kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini adalah saat itu ada beberapa golongan dari bangsa atau dari kaum Yahudi yang masuk agama Islam. Tetapi meskipun saat itu mereka sudah masuk Islam, mereka masih banyak mengikuti ajaran-ajaran agama mereka sebelumnya, yaitu Yahudi. Jadi separuh dia menjalankan ajaran-ajaran Islam, dan separuhnya lagi mereka menjalankan agama Yahudi. Maka kemudian Allah SWT menegur praktek keberagamaan seperti ini dan mengingatkan agar mereka itu ketika sudah masuk Islam, mereka harus meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya dan totalitas dalam beragama. Jadi ketika mereka sudah memproklamirkan diri sebagai seorang muslim, maka seluruh ajaran-ajaran sebelumnya yang mereka anggap benar itu adalah tidak berlaku lagi, dan berlakulah ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan totalitas dalam beragama. Jadi hadirin, ketika kita sudah masuk Islam, maka seluruh aspek kehidupan kita, segi-segi kehidupan kita harus disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Pemikiran kita, hati kita, sikap, tingkah laku kita harus disesuaikan dengan apa yang menjadi barometer Islam. Islam menjadi pandangan hidup, menjadi pola hidup. Apapun segi kehidupan, maka yang menjadi barometer, menjadi ukuran yang pertama adalah Islam.
ketika terjadi politik, terjadi gonjang-ganjing politik umpamanya, maka yang menjadi barometer adalah Islam. Ketika memilih seorang pemimpin umpamanya, maka menjadi barometernya adalah Islam. Bagaimana pemimpin yang baik? Bagaimana memilih pemimpin? Maka aturannya adalah Islam sebagai ukuran utama. Apakah seorang pemimpin itu memperjuangkan Islam, dekat dengan Islam, pro dengan Islam, ataukah sebaliknya? Jika dia baik dengan Islam, jika dia mau memperjuangkan Islam, jika akhlaknya baik, jujur, adil, amanah, maka itu yang menjadi pilihan, walaupun dia tidak memiliki harta kekayaan. Atau ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan seorang muslimah untuk menutup aurat, maka sebagai seorang muslim yang kafah, totalitas dia harus mengikuti perintah itu tanpa ada pertimbangan, tanpa ada keraguan, tanpa banyak alasan, tanpa harus bertanya, tetapi diambil begitu saja, diyakini dan dilaksanakan. Tidak kemudian dipikir-pikir, dicari alasan-alasan, kemudian diotak-atik. Nah, apa sih hijab itu? Bukankah hijab itu adalah budaya Arab? Saat itu Arab memang sangat tidak menghargai wanita, lalu wanita sering digoda, sering dilecehkan, maka Allah kemudian memerintahkan untuk menutup aurat. Jadi ketika negeri sudah aman, ketika kita di Indonesia sudah aman, maka hijab tidak lagi menjadi kewajiban. Nah, ini adalah otak-atik yang sebenarnya dia ingin lari dari perintah Allah, yaitu menutup aurat. Jika seorang muslimah yang baik, maka ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk menutup hijab, menutup aurat, maka dia dengan totalitas dan ikhlas kemudian menutup auratnya tanpa kemudian mencari-cari alasan pembenaran. Nah, inilah hadirin makna dari kafah, totalitas dalam beragama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.